Gini Kang, saya mau tanya, apa benar kiamat itu pada hari Jumat? Terus maksudnya itu kan memang yang tertulis atau yang tersampaikan dan yang sudah terlanjur menyebar ke masyarakat itu kan kiamat itu kan di hari Jumat kan begitu maksudnya. Nah, itu kalau menurut hadis sahihnya memang terjadi di hari kiamat. Dan saya secara pribadi loh ya, sangat meyakini memang nanti betul-betul kiamat ini akan terjadi di Jumat. Nah, perlu dicermati loh ya. Yang saya yakini kiamat ini terjadi di Jumat. Saya nggak mengikutkan hari loh ya. Nah, ini perlu dicermati. Di Jumatnya. Ini makanya bagi yang sudah tahu misteri tentang hari Jumat, di mana itu sudah tersampaikan bahwa kiamat nanti di hari Jumat. Nah, itu kalau sudah mengerti tentang Jumatnya, itu insya Allah akan memahaminya, sehingga tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kemudian ini yang mana, ini spesifiknya yang mau ditanyakan itu yang mana gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, yang dimaksud Jumatnya itu Kang, jadi bukan harinya lah. Pengertian tentang Jumat, Jumat itu kan dari asal kata Jumaah atau Jumuah, itu artinya beramai-ramai. Lah, kemudian karena artinya beramai-ramai di hari Jumat, itu hukumnya wajib sholat berjamaah atau sholat beramai-ramai di masjid. Nah, kalau kita memahami di situ saja kan sudah nggak timbul masalah tentang kiamat terjadi di hari Jumat. Artinya nggak akan memunculkan lah. Terus misalkan di sini hari Jumat lah, yang di barat kita ini masih hari Kamis. Nah, beda sehari. Iya, keren sekali. Apakah kiamat juga? Nah, nggak akan menimbulkan pertanyaan yang seperti itu. Karena arti Jumat itu sendiri beramai-ramai, sehingga sudah tidak ada bedanya hari. Dan kalau pengertian Jumat itu beramai-ramai, jadi kiamat ini tidak harus di hari Jumat gitu. Maksudnya Jumat sebagai nama hari. Kiamat kubro ini akan terjadi di Jumat. Artinya pas beramai-ramai. Hari ini kan ada 7 hari. Artinya tidak menunjuk salah satu hari. Ya, paham maksudnya, ini agak bulat sedikit ini. Nah, arti Jumat, Jumuah itu kan beramai-ramai. Jadi kiamat itu akan terjadi di Jumuah atau Jumat. Artinya beramai-ramai. Lah, beramai-ramai ini artinya juga kan tidak satu hari, tidak satu toh. Berarti kan lebih dari satu kalau yang namanya beramai-ramai. Jadi meskipun di sini hari Jumat, di sebelah barat sini ini hari Kamis, karena beramai-ramai ya kiamat juga. Jadi Jumat itu kalau sudah berbincang masalah kiamat, ini bukan nama hari lagi, tapi beramai-ramainya ini. Nah, jika demikian, apakah Jumat itu akan terjadi di hari Jumat? Jumat sebagai nama hari ya? Iya, belum tentu. Yang jelas sudah beramai-ramainya ini loh, artinya tidak hanya satu hari, satu nama hari maksudnya. Jadi nggak peduli yang sebelah barat kita hari Kamis ya toh. Di sini sudah Jumat, nah ya terjadi kiamat itu. Dan tidak berarti harus hari Jumat betulan. Ini nama hari loh ya ini. Ya bisa sini Rabu, yang sana Selasa, tapi tetap Jumat beramai-ramai terjadinya. Nah, jika sudah mengerti ini kan sudah nggak ada pertanyaan lagi. nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitiknya. Kalau misalkan sini sudah Jumat, ya yang di barat kita masih Kamis. Itu sudah nggak ada seperti itu.
Entah Jumat sama Kamis ini lebih dari satu nama hari Jumat bersama-sama. Nah, terjadilah kiamat. Kalau misalkan di sini nih hari Minggu, yang sebelah barat kita ini masih hari Sabtu, Sabtu dan Minggu bersama-sama, itu juga sudah namanya Jumat. Jadi beramai-ramai. Jadi gampang bukan sebetulnya? Oh, sudah dicontohkan kok, sudah dikeluhkan kok hari Jumat itu harus melakukan sholat beramai-ramai. Itu sebetulnya arti yang sebenarnya Jumat, bukan hari. Sebetulnya kalau bincang masalah kiamat ini sebetulnya banyak sekali yang ada kaitannya dengan yang namanya kiamat. Karena ada kiamat sugro, kiamat kubro, kiamat kecil, kiamat besar. Nah, kiamat kecil, kiamat besar ini akan terjadi di alam semesta ini, juga terjadi juga di dalam diri manusia. Mengingat manusia ini, kesempurnaan alam semesta ini menyatu di dalam diri manusia. Nah, jadi ini saya kasih tambahan tentang hari kiamat, biar menambah sedikit wawasan tentang hari kiamat. Kiamat itu kan terbagi menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, ini saya ulangi lagi, bahwa manusia ini kesempurnaan apa saja yang ada di alam semesta ini. Jika kiamat besar bisa terjadi di alam semesta ini, kiamat besar juga bisa terjadi di dalam diri manusia. Kiamat kecil bisa terjadi di alam semesta ini, maka kiamat kecil juga bisa terjadi di dalam diri kita. Bahwa kiamat ini, ya kiamat ini yang akan terjadi di alam semesta ini sebetulnya sudah ada contohnya, atau sudah ada keterangan tentang kiamat yang sebenarnya kayak apa, itu ada di dalam makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Jadi katakanlah kehidupan kita ini saja sudah yang gampang dimengerti. Nah, kiamat kecil kita adalah kerusakan salah satu organ tubuh kita. Misalkan awalnya kita bisa melihat karena suatu sebab kita buta atau tidak bisa melihat lagi. Nah, ini kiamat sugro. Sugronya gini loh, di dalam diri kita ini. Jadi apakah kiamat itu nanti ada yang sudah digambarkan di dalam kehidupan kita, ya hidup kita ini loh. Ada yang kiamat sugro, ada yang kiamat kubro, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecilnya alam semesta ini apa? Bencana-bencana alam yang bersifat lokalisir, gunung meletus. Nah, itu kan sugronya alam semesta. Kiamat juga itu namanya. Awalnya masih muda, kemudian kena impoten, iya kan? Udah nggak bisa lagi berhubungan dengan lawan jenis. Bahasa mereka apa yang sering terdengar? Waduh, kiamat sudah kalau ini sudah nggak berfungsi. Iya kan? Nah, itu kiamat sugro, kiamat kecil. Ya ternyata sugro dan kubronya alam semesta ini kalau diarahkan ke kiamat, ini contohnya sudah ada dalam diri kita ini. Coba. Nah, ini pelan-pelan, untuk memahaminya harus pelan-pelan ini. Iya. Nah, kemudian mungkin karena suatu sebab kecelakaan permisalan, nah, tangannya harus diamputasi. Ini termasuk kiamat sugro versinya, atau yang masuk ke dalam pembahasan manusia, di dalam diri manusia. Nah, kiamat sugronya alam semesta, mungkin awalnya puncak gunung karena meletus kan ini kan, sudah terpangkas sehingga tidak normal kembali. Itu juga kiamat. Jadi artinya apa? Artinya baik kiamat kecil dan kiamat besar ini sudah dicontohkan di dalam kehidupan kita ini. Menarik sekali. Nah, kalau sudah hancur semua, sudah nggak berfungsi semua, manusia mati, hancur kan, ini kiamat besar bagi manusia. Nah, kalau sudah alam semesta ini hancur semua, nah inilah kiamat kubro.
Jadi kubro dan sugro ini ada di dalam makhluknya Allah. Kita ini loh sebetulnya. Ya, di yang lain, makhluk hidup yang lain juga sama, punya sugro, punya kiamat kubro juga. Alam semesta itu juga seperti itu. Makanya jika ingin memahami tentang hari kiamat, maka kita hanya perlu membaca atau melihat sesama manusia ini loh. Oh, ternyata ya, melihat kehilangan kakinya itu termasuk kiamat kecil-kecilan. Kalau sudah kehilangan semuanya, ini kubro. Sudah kiamat besar, dari ujung kaki, ujung rambut sudah menuju ke kehancuran atau sekaligus hancur atau mati. Orang yang mengalami kematian, nah itulah masuknya kiamat besar bagi seorang makhluk hidup. Jadi nggak perlu kita itu nyari contoh atau nyari referensi yang tidak terjangkau oleh akal pikir kita. Gitu. Karena sudah ada dalam diri kita sendiri. Semuanya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita tinggal mau menggali apa tidak, bisa menggali juga apa tidak potensi yang ada di dalam diri manusia. Makanya di dalam hadis sakit juga sudah menyebutkan ilmu yang abadi, yang kekal, yang diberikan oleh Allah itu ada di dalam dirimu itu loh, dirimu manusia maksudnya. Dan malah salah satu hadis lagi menyebutkan, kalau kamu ingin mencari Tuhanmu di luar dari dirimu, maka kamu akan semakin jauh tersesatnya. Nah ini jadi ya termasuk pengetahuan tentang kiamat itu bila mana ingin mengerti, nggak usah jauh-jauh. Itu keterangannya atau pengertiannya sudah ada di dalam diri kita. Nah begitu sebetulnya. Saya mengucapkan terima kasih sekali ya Kang. Semoga keterangan Akang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, juga bisa menambah wawasan, juga pembendaraan keilmuan teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.